Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurul Fitria Baroro. Aku berasal dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini, aku mengikuti program Permata Sakti di Universitas Negeri Gorontalo, yang dimana aku mengambil mata kuliah Linguistik Forensik. Nah, ngomong-ngomong dengan Linguistik Forensik, aku bakal jelasin ke kalian apa aja jenis-jenis kejahatan dalam berbahasa. Jadi, simak ya materinya. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis kejahatan dalam berbahasa. Jenis yang pertama itu adalah hasutan. Hasutan merupakan perkataan ajakan yang bersifat membangkitkan amarah atau hal yang mengarah pada hal negatif. Contohnya nih, kita itu dibujuk oleh seseorang untuk melakukan kejahatan. Nah, itu merupakan hasutan. Contoh katanya adalah, itu tuh dia ngomongin kamu, kenapa kamu gak tonjok aja dia, gitu. Yang kedua adalah konspirasi. Konspirasi itu seperti teori atau gosipnya lagi dari sebuah tragedi, berita, dan segala macamnya. Contohnya itu seperti serangan 9/11 di Amerika Serikat sepertinya dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri, dan masih banyak teori konspirasi lainnya. Penyebar konspirasi disebut dengan konspirator. Lalu yang ketiga adalah ujaran kebencian, yaitu merupakan komunikasi dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan. Nah, ujaran kebencian ini biasanya berorientasi pada ras, warna kulit, etnis, gender, agama, dan segala macamnya. Salah satu contohnya adalah kasus Luna Maya pada tahun 2009 yang dimana ia menghina infotainment. Lalu, yang keempat adalah hoax. Ini yang sering banget terjadi saat ini, dimana setiap orang pasti pernah mengalami dibohongi oleh berita. Jadi berita bohong ini tuh informasi yang sesungguhnya tidak benar gitu, dibuat-buat seolah-olah kebenaran itu ada. Contohnya banyak lah ya di dunia ini. Lalu yang kelima adalah penghinaan. Penghinaan adalah ungkapan atau pernyataan yang tidak sopan gitu, mengejek orang lain. Biasanya disengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja itu dikatakan dengan secara langsung, secara to the point. Kalau tidak sengaja bisa jadi dengan sindiran, ironi, tidak menyebutkannya kepada orangnya langsung. Seperti itu. Lalu ada pencemaran nama baik. Nah, ini sempat viral ya kemarin-kemarin. Sampai saat ini juga banyak sekali kasus-kasus pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik sendiri menurut pasal 310 ayat 1 KUHP yaitu merupakan suatu perbuatan yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Contohnya adalah kasus ikan asin yang kasusnya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Lalu selanjutnya ada fitnah. Fitnah merupakan komunikasi yang memberikan stigma negatif terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa ataupun reputasi. Contohnya pada kasus korupsi, seperti A menuduh B korupsi, namun sebenarnya adalah A yang mengkorupsi semua uangnya gitu. Lalu selanjutnya ada ancaman. Ancaman merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu yang membahayakan keselamatan kelompok lain atau individu lain, dan perbuatan tersebut adalah memaksa dengan ancaman. Contohnya, berikan semua perhiasanmu atau engkau mati gitu. Yang aku sebutin tadi biasanya suka disebut oleh para pencuri, perampok, dan segala macamnya. Lalu berikutnya adalah penyuapan. Nah, penyuapan ini bisa dibaca di slide ini bahwa tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap. Contohnya kasus korupsi. Si A korupsi dan B mengetahuinya. Maka si A akan menyuap si B dengan kata-kata, "Tolong jangan bilang siapa-siapa, ini ada bekal untuk kamu." Bekal itu biasanya berupa uang atau barang dari bentuk lainnya.
Lalu berikutnya adalah kesaksian palsu. Kalau ini biasanya berada di pengadilan ya. Kesaksian palsu tuh benar-benar fatal gitu. Merupakan keterangan palsu yang menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya. Ya contohnya seperti misalnya saya bersaksi di pengadilan, namun saya berbohong atas kebenarannya. Seperti itu. Lalu ada penistaan. Nah, penistaan ini contohnya banyak banget ya. Sekitar tahun 2018 banyak kasusnya. Salah satunya pada kasus Pak Ahok yang menistakan agama. Jadi penistaan ini ya merupakan tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap orang lain atau objek lain. Objek lain itu bisa seperti ras, segala macam, agama, dan lainnya. Nah, itu dia jenis-jenis kejahatan dalam berbahasa. Untuk kalian semua yang lagi nonton video ini, bijaklah dalam berbahasa. Jangan sampai kalian ada di meja hijau hanya karena melakukan kejahatan berbahasa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.